Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang firma di bagian perubahan keanggotaan, di mana di sini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi ketika ada sekutu baru atau sekutu yang meninggalkan persekutuan yang sudah didirikannya, sehingga ada perubahan baik itu penambahan atau pengurangan di dalam struktur pemilik modal sebuah persekutuan. Nah, ilustrasinya ketika perusahaan ini terdiri dari dua orang sekutu, berarti kan si modal yang ada di perusahaan tersebut itu berasal dari dua sekutu tersebut. Lalu tiba-tiba di tahun kedua ada sekutu baru yang ingin melakukan investasi sehingga si jumlah sekutu di persekutuan tersebut tadinya dua menjadi tiga. Nah, kalau sepertinya kita melihat bahwa persentase atau untuk membagi distribusi keuntungan dan kerugian sebuah laba atau rugi untuk sekutu itu kan berdasarkan jumlah persentase dengan jumlah itu sebesar 100%. Jika dua orang sekutu itu jumlah persentasenya harus 100%, otomatis tiga orang sekutu pun harus 100%, 4 atau 5 pun tetap harus 100%. Sehingga jika awalnya itu si antara A dan B ini contohnya ada kepemilikannya 60%, 40% dengan jumlah 100%, otomatis ketika ada si C yang masuk ke dalam susunan persekutuan, maka si jumlah persentase sekutu A dan B itu tidak akan tetap 60-40, tetapi akan berkurang, sehingga porsi si C itu akan masuk. Dengan demikian, total untuk persentase kepemilikan sebuah persekutuan itu tetap berjumlah sebesar 100%. Baik itu dengan sekutu yang dua orang ataupun dengan tiga orang. Yang berubahnya hanya jumlah persentase masing-masing sekutu. Nah, maka dari itu ketika ada si C sebagai sekutu baru masuk ke dalam sebuah persekutuan, otomatis porsi si C akan memenuhi persentase persekutuan dan porsi A dan B akan berkurang supaya si porsi si C itu tetap bisa masuk dengan jumlah yang sama, yaitu 100%. Maka dari itu untuk jurnalnya ketika ada penambahan sekutu baru yaitu si C, sehingga persentase sekutu yang lama yaitu A dan B akan berkurang sejumlah dengan jumlah persentase yang masuk atas sekutu si C. Nah, untuk ilustrasinya di sini kita lihat bahwa di struktur kepemilikan awal ini ada si Andi dan si Budi, di mana si Andi itu porsinya 60% dan si Budi 40%. Lalu di tahun kedua tiba-tiba ada penambahan sekutu dengan adanya sehingga mempengaruhi porsi si susunan struktur kepemilikan di persekutuan. Maka yang tadinya porsinya 60-40 itu akan berubah. Ternyata si C atau si Citra itu masuk dengan persentase kepemilikannya 25%. Otomatis modal sekutu si A dan si B ini itu harus berkurang, harus dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena si C itu akan masuk 25%. Berapa nih pengurangan untuk Andi dan Budi supaya modal yang 25% atas Citra itu bisa masuk. Sehingga kan nanti pada dasarnya si A dan si B itu akan berkurang, yang tadinya 60 menjadi 45 dan yang tadinya untuk Budi 40 menjadi 30. Nah, dari mana sih perhitungan yang 45 dan 30? Nah, kita masuk ke perhitungannya ya. Ketika di struktur awal Andi kepemilikannya 60% dan Budi 40%, dengan jumlah persentase modal persekutuan itu 100%, lalu Citra masuk senilai 25%. Otomatis ketika Citra masuk, modal Citra bertambah dan modal sekutu lama berkurang dengan jumlah si modal baru yang masuk. Karena modal yang barunya itu 25%, otomatis yang keluar pun harus berjumlah 25%.
Nah, supaya rata sesuai dengan porsinya masing-masing, maka kita harus mengurangi senilai 25% dari masing-masing kepemilikan. Berarti di sini untuk Andi berkurangnya dari 25% berkurang 25% dari 60%. Jumlahnya 15%. Dan untuk Budi berkurangnya sama, mengurangi modal Budinya sebesar yang masuk, yaitu 25% dikali 40%, sehingga diperolehlah untuk Budi 10%. Nah, yang 15 ini dan yang 10 ini merupakan pengurang persentase sekutu yang lama. Supaya yang modal baru ini, yang Citra 25 ini bisa masuk. Nah, tadi kan kalau kita masuk 25, maka harus ada yang keluar 25. Sehingga dari itu, struktur akhir di persekutuan ABC itu yang tadinya Andi memiliki struktur awal 60% karena ada si Citra masuk 25, otomatis si jumlah persentase kepemilikan Andi harus berkurang sesuai pengalian yang tadi, 25 dikali 60 dapat 15. Maka si persentase modal si Andi itu 60 dikurangi 15 menjadi 45%. Begitupun juga yang Budi. Budi dari tadinya 40% karena ada 25% yang masuk, maka dia harus mengurangi si yang 40% itu harus dikurangi si modal Budi itu harus dikurangi sebesar 25% dari jumlah modalnya. Karena modalnya itu 40%, maka 40 dikali 25% diperolehlah 10%. Sehingga pengurangnya sebesar 10%. Maka dari itu jumlah akhir persentase si Budi yang tadinya 40 berkurang 10 menjadi 30. Nah, di sini kan sudah deal. Kenapa deal? Karena masuk 25, keluar 25. Sehingga dijumlahkan untuk Andi 45, Budi 30, dan Citra 25. Dengan total 100%. Sehingga di sini terlihat bahwa tadinya untuk struktur awal yang tadinya 60% dan 40% atas Andi dan Budi itu berubah di struktur akhirnya itu menjadi Andi 45, Budi 30, dan Citra 25 dengan total persentasenya sama, yaitu 100%.